ada distal. Proksimal berarti kan bagian atas ya. Nah, nanti mudah-mudahan nanti dapat ya untuk yang tulang. Nah, jadi teman-teman sudah tahu, oh ternyata proses pembuatan sel darah itu tidak semua tulang kalau sudah besar gitu ya. Nah, dan ingat di sumsum tulang merah. Ya memang betul di sumsum tulang belakang, sumsum tulang merah. Kalau yang kuning itu isinya lemak. Nah, bagaimana proses pembentukan sel darah? Ada yang namanya proliferasi. Apa sih proliferasi? Ada yang tahu nggak proliferasi? Sebelum Ibu kasih tahu. Nggak ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Tidak tahu? Proliferasi itu adalah perbanyakan. Gitu ya, dibanyakin dulu, kemudian diferensiasi. Diferensiasi itu dibedakan sesuai dengan fungsi dan jenisnya gitu ya. Kemudian maturasi, maturasi itu adalah matang. Nah, komponen sel darah itu diawali dari HSC. Apa itu HSC? Hematopoietic stem cell. Ya, HSC itu sifatnya multipoten. Kenapa? Karena dapat berdiferensiasi. Ibaratnya berubah bentuk lah bayangannya gitu ya. Kemudian terbagi menjadi beberapa proses. Ya, jadi dia HSC itu akan berdiferensiasi. Atau teman-teman bisa dengarnya yang multipoten, kemudian sel induk, stem cell, nah itu sama. Nah, dia akan berdiferensiasi. Nah, mencakup beberapa proses yang terpisah. Ada eritropoiesis, kemudian ada mielopoiesis sama trombopoiesis. Ini videonya sudah Ibu tampilkan waktu kemarin. Kalau eritropoiesis berarti itu adalah pembentukan sel darah merah. Kemudian mielopoiesis itu ada yang granulosit. Nah, teman-teman ini masuk ke dalamnya adalah yang granulosit atau agranulosit, mungkin teman-teman ingat ya. Kemudian ada trombopoiesis, berarti itu pembentukan trombosit. Nah, makanya sebetulnya teman-teman tinggal lihat dari namanya aja gitu ya. Asal tahu ini oh eritrosit itu berarti kan sel darah merah. Udah diperkenalkan ya kemarin ya. Nah, ini proliferasi menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel dari satu sel hematopoietik yang pluripoten itu menghasilkan sejumlah sel darah. Kemudian ada maturasi, proses pematangan sel darah. Kemudian ada diferensiasi, menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda. Kemarin kan juga teman-teman sudah belajar bahwa fungsinya itu berbeda. Ada yang untuk sebagai antigen, kemudian sebagai pertahanan. Nah, itu diingat kembali. Eritropoiesis itu adalah proses pembentukan sel-sel darah merah atau eritrosit dalam tubuh dimulai dari sel yang paling muda atau namanya adalah rubriblas sampai terbentuk eritrosit matang. Nah, eritropoiesis dipengaruhi oleh eritropoetin. Nah, ini ya eritropoetin ibaratnya prekursornya nih gitu. Nah, di mana dia dihasilkan suatu protein yang diproduksi dari korteks ginjal. Nah, rubriblas. Rubriblas disebut juga pronormoblas atau proeritrosit, merupakan sel termuda dalam sel eritrosit. Nah, sel ini berinti bulat dengan beberapa anak inti dan kromatin yang halus. Kemudian prorubrisit disebut juga normoblas basofilik atau eritroblas basofilik. Nah, pada pewarnaan kromatin, inti tampak kasar dan anak inti menghilang atau tampak. Sitoplasma sedikit mengandung hemoglobin, ukurannya lebih kecil dari rubriblas. Kemudian di sini adanya proses mitosis. Nah, rubrisit disebut juga normoblas polikromatik atau eritroblas polikromatik. Nah, inti sel ini mengandung kromatin yang kasar dan menebal secara tidak teratur. Pada sel ini sudah tidak terdapat lagi anak inti. Inti sel lebih kecil daripada prorubrisit. Bentar ya. Jadi nanti teman-teman jangan bingung ada rubriblas, ada rubrisit gitu ya.
kemudian ada prorubisit. Berarti kan kalau pro itu sebelumnya gitu ya. Rubrisit itu. Nah, pada sel ini sudah tidak terdapat lagi anak inti. Nah, inti sel lebih kecil daripada prorubisit, tetapi sitoplasmanya banyak mengandung warna biru. Kenapa? Karena ada kandungan asam ribonukleat atau ribonukleat asid. Nah, namun terdapat Hb. Nah, yang keempat metarubisit. Sel ini disebut juga normoblas ortokromatik atau eritroblas ortokromatik. Nah, inti sel ini kecil padat dengan struktur kromatin yang menggumpal. Sitoplasma telah mengandung lebih banyak hemoglobin sehingga warnanya merah walaupun masih ada sisa-sisa warna biru dari RNA. Kemudian retrikulosit pada proses maturasi eritrosit setelah pembentukan hemoglobin dan pelepasan inti sel masih diperlukan beberapa hari lagi untuk melepaskan sisa-sisa RNA. Sebagian proses ini berlangsung dalam sumsum tulang, ya, dan sebagian lagi dalam darah tepi. Pada saat proses maturasi akhir, nah eritrosit selain mengandung sisa-sisa RNA juga mengandung fragmen mitokondria dan organel lainnya. Nah, pada saat stadium ini eritrosit disebut retikulosit atau eritrosit polikrom. Nanti ada tampilannya ya. Nah, setelah retrikulosit dilepaskan dari sumsum tulang, sel normal akan beredar selama 1-2 hari. Kemudian sebagai eritrosit matang selama 120 hari. Dalam darah normal itu terdapat 0,5 hingga 2,5% retikulosit. Nah, eritrosit normal merupakan sel yang berbentuk cakram bikonkav. Nah, jadi nanti teman-teman lihat kalau eritrosit itu dia tidak punya inti, gitu ya. Yang punya inti, kalau dia punya inti berarti ada kelainan, gitu. Yang punya inti itu adalah sel darah putih, gitu ya. Teman-teman kan juga sudah lihat gambarnya. Ada yang ukurannya penuh, gitu ya. Kalau misalkan dia di sitoplasmanya ada granulnya, berarti dia masuknya ke granulosit. Nah, itu ya. Kalau eritrosit itu normal, bentuknya cakram bikonkav, ukuran diameternya 7-8 mikrometer dan tebalnya 1,5 sampai 2,5 mikrometer. Itu bisa kita lihat dengan pewarnaan Wright ya, dengan membuat sediaan lapisan darah gitu ya. Lalu eritrosit akan berwarna kemerah-merahan karena mengandung hemoglobin. Eritrosit sangat lentur dan sangat bisa berubah bentuk selama beredar dalam sirkulasi. Nah, umurnya ingat teman-teman sekali lagi 120 hari. Kenapa? Kenapa?
Oke. Ya. Oke, lanjut. Ini ada proerythroblast. Kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi basofil erythroblast, kemudian menjadi polikromatopil erythroblast, kemudian ini adalah bentuk ortokromatik erythroblast, lalu menjadi retikulosit, itu adalah sel darah merah yang mudanya, kemudian baru mengalami di sini ini proses perbanyakan ya, ibaratnya ya, proliferasi. Kemudian ini dia berdiferensiasi. Lalu ketika sudah sampai ke retikulosit, berarti itu sudah dalam bentuk sel darah merah yang muda, kemudian dia matur atau matang menjadi eritrosit. Nah, ini skemanya dari apa namanya stem cell, sel induk dengan bantuan dari eritropoietin, ya. Kemudian dia mengalami proliferasi. Ini sekitar 10 sampai 13 hari gitu ya. Nah, itu dia memperbanyak ibaratnya mengalami proliferasi. Lalu sekitar 21 hari menjadi proerythroblast. Lalu di sini dia ada penambahan zat besi menjadi eritroblast, kemudian menjadi retikulosit, berdiferensiasi menjadi retikulosit. Nah, masa tunggu dari retikulosit menjadi red blood cell gitu ya, itu sekitar 1 sampai 2 hari. Jadilah dia sel darah merah yang matang. Nah, kita lihat bagaimana, kan tadi sudah tahu bahwa eritrosit itu bentuknya cakram bikonkav gitu ya. Berarti kalau misalkan bentuknya selain itu bagaimana, Bu? Oh, berarti itu ada kelainannya gitu. Nah, kita lihat bagaimana kelainannya. Kelainan eritrosit. Kelainan eritrosit ada apa saja? Ada berdasarkan size atau ukurannya. Kelainan morfologi eritrosit karena berbeda-beda ukuran. Disebut juga dengan anisositosis. Ada mikrosit, berarti ukurannya lebih kecil dari 7 mikron. Kemudian ada normosit, ukuran normal berdiameter rata-rata 7 mikron. Kemudian ada makrosit, itu lebih besar dari 7 mikron. Nah, teman-teman tinggal lihat aja, oh kalau mikro dia kecil gitu ya. Kalau makro dia lebih besar. Gitu. Nah, ini ya, ini kan apa namanya, yang kalau nanti teman-teman lihat gitu ya, lihat di mikroskop gitu ya ketika membuat, nah ini adalah sel darah merah gitu ya. Nah, ini apa coba? Tahu nggak kira-kira ini apa nih? Ini tahu nggak? Sel darah putih ya. Nah, kalau dari gambaran ibu yang kemarin itu kan ibaratnya sudah dalam bentuk animasi gitu ya. Nah, ini nanti kurang lebihnya seperti ini. Nah, yang ini nih mikrosit ya. Mikrosit berarti ukurannya kalau yang dia kayak ada putih di tengahnya gitu ya, ibaratnya makanya dia bentuknya bikonkaf begitu ya. Kemudian berbentuk seperti cakram. Nah, itulah dia sel darah merah. Gitu. Ya. Berarti ini yang mikro, ukurannya lebih kecil. Nah, ini yang apa namanya? Normostik ya. Oke, yang ininya makronya tidak ada ya di sini ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini ada nih makro. Ya, ini yang makro. Berarti makrosit ukurannya dia besar gitu dari yang sebelahnya kan tuh lebih besar yang ini kan. Tuh, ya, lebih besar yang itu. Nah,
Teman-teman nanti bisa lihat, oh yang ini sel darah merah, nah ini apa, sel darah putih nih. Teman-teman tahu nggak ini apa nih, sel darah putihnya apa? Kira-kira dari bayangan animasi yang kemarin Ibu kasih, kira-kira ini mirip sama apa? Udah bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Raffi, bisa jawab Raffi? Mana suaranya biasanya Raffi aktif nih? Atau Mbak Aminatus biasanya aktif nih? Atau Mbak Hilda biasanya nih? Kira-kira kalau dari gambarnya mirip siapa nih? Limfosit, Bun, Bu. Betul, siapa tuh Mbak Ajeng. Oh Ajeng. Yang tadi juga Mbak Ajeng ya kayaknya ya? Iya, Bu. Oh iya, ini Ibu nulisnya Mbak Aminatus. Oke, Mbak Ajeng ya. Oke. Nah, ini limfosit kan. Nah, ini kalau bentuknya teman-teman nanti ketemu yang kayak gini, oh itu pasti limfosit gitu ya. Nah, oke. Jadi ada 3 bentuk, sorry, 3 ukuran apa saja tadi? Ada 3 ukuran. Mikrosit, normosit, Nah, yang dan jawab siapa? makrosit. Namanya nggak ada di sini. Siapa? Apa? Oh, Fadila, Bu. Fadilah. Iya, Fadilah. Apa Fadilah? Ukurannya ada mikrosit, normosit, dan makrosit, Bu. Yang ini nggak kedengeran jelas Fadilah. Coba diulang Fadilah. Ada mikrosit, normosit, dan makrosit, Bu. Iya, oke, normosit, makrosit, dan mikrosit ya, teman-teman udah bisa tuh. Lihat ukurannya berarti dia lebih besar gitu ya. Kalau yang makrosit ya, berarti dia ukurannya lebih besar. Nih Bu, salah kasih tandanya nih kayaknya nih ya. Di sini yang nomor 1 tadi apa? Makro apa mikro? Mikro. Ini sepertinya Ibu kasih tandanya kebalik nih ya. Yang ini nih, yang makro ya. Makro ini, makro. Nah, ini mikro ukurannya kan lebih kecil. Oke, kemudian yang kedua itu segi ukuran. Nah, berarti kalau yang sheet ya, itu berarti size gitu ya. Ingatnya. Nah, kalau berdasarkan warnanya, kelainan warna morfologi eritrosit karena bentuk yang tidak bikonkaf sempurna dapat dilihat juga dari warna atau kepucatan eritrosit. Ada yang disebut dengan normokrom. Eritrosit normal, pucat sepertiga bagian. Kemudian ada hipokrom, berarti eritrosit yang pucat lebih besar dari sepertiga bagian. Lalu ada hiperkrom, eritrosit yang tidak pucat. Nah, kita lihat. Nah, hipokrom. Nah, itu kan warnanya kan beda dari yang tadi ya. Ibaratnya bulatannya itu berbeda. Ini kan hampir nih. Ya, kita lihat nih. Hipokrom berarti eritrositnya pucat lebih besar dari sepertiga bagian gitu. Nah, kemudian kalau normokrom itu ini dokter ini udah dibales Butet. Oke. Iya. Ya. Nah, ini ya ada hipokrom. Eritrositnya dia pucat kan. Yang dari awal, yang awal tadi gambar Ibu, teman-teman kan udah bisa lihat itu. Dia ibaratnya bagian tengahnya ini itu nggak sebesar ini pucatnya. Nah, ini bentuk yang
hipokrom. Artinya eritrosit yang pucatnya itu lebih besar dari 1/3 bagian. Tuh ya, jadi lebih besar-besar. Gitu. Ibu nampilinnya cuman hipokrom nih. Nanti teman-teman bisa cari yang hiperkrom ataupun normokrom ya. Polikromasia adalah keadaan di mana terdapat beberapa warna di dalam sebuah lapangan sediaan hapusan darah. Jadi dalam satu lapang pandang itu terdapat lebih dari satu warna. Misalkan ditemukan basofilik, asidofilik dengan kuantum yang berbeda-beda karena ada penambahan retikulosit dan defek maturasi eritrosit. Nah, dapat ditemukan pada keadaan eritropoiesis yang aktif, misalkan anemia pasca perdarahan dan anemia hemolitik. Juga dapat ditemukan pada gangguan eritropoiesis seperti mielosklerosis dan hemopoiesis ekstramedular. Nah, ini adalah bentuk dari polikromasia, ya. Tuh ada yang seperti ini, kemudian ini, ya. Nah, ini yang apa namanya? Yang tadi mana ya? Nah, ini nih. Ini yang apa namanya? Hiperkrom kan? Artinya apa? Eritrositnya nggak ada yang pucet-pucetnya gitu. Ya. Nah, ini yang normokrom. Pucatnya 1/3 bagian, harusnya kayak yang di awal pertama itu. Kita lihat tadi bentuk sudah, warna sudah, ukuran ya. Sekarang kelainan bentuk eritrosit. Ada poikilositosis. Ialah keadaan di mana populasi eritrosit tampil dalam bentuk yang bervariasi. Nah, teman-teman kan bisa lihat tuh, ya. Bentuknya banyak macamnya tuh, ada yang seperti ini, ya. Kemudian ada yang seperti ini warnanya, ya. Di ibarat sudah ada seperti terlihat ada inti di tengah gitu ya. Tuh teman-teman bisa lihat. Padahal kan teman-teman sudah tahu sendiri kalau di sel darah merah tidak ada inti. Kemudian di sini bagian pucatnya ada. Terus ada bentuknya begini, semuanya penuh gitu ya, nggak ada bagian yang pucat. Nah, kemudian ada sferofit. Eritrosit tidak berbentuk bikonkav, tetapi bentuknya sferik dengan tebal kurang lebih 3 mikron, ya diameternya biasanya kurang dari 6,5 mikron dan kelihatan lebih hiperkromik gitu ya. Artinya apa? Nggak ada hiperkromik, berarti dia nggak ada bagian yang pucat gitu ya. Nah, ini kan yang normalnya nih, ini sama ini. Sama apa berbeda? Teman-teman lihatnya. Kalau dari dua gambar ini kan full ibaratnya, merah banget. Nah, sferofit ya, kan berbeda ya. Sedangkan kalau yang ini dia ada bagian pucatnya. Kemudian dilihat dari ukurannya, dia lebih kecil. Kemudian ada yang bentuknya ovalosit atau suka dibilangnya eliptosis. Ya bentuknya berarti kalau dari ovalosit dari namanya saja berarti kita sudah lihat, sudah bisa tahu oh bentuknya itu oval gitu ya, seperti apa cerutu ya. Dengan konsentrasi Hb umumnya tidak menunjukkan hipokromik. Ya, sebentar ya. Nah, teman-teman kan bisa lihat nih, oh bagian udah bentuknya oval, kemudian bagian tengahnya memang pucat sih, tetapi apa namanya Hb-nya itu terkumpul di kedua kutub sel gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ya, itu ada sel target atau Mexican head cell atau dikenalnya juga dengan bull's eye cell ya. Nah,
Tuh, ini ya, kita lihat. Eritrosit berbentuk tipis atau ketebalan kurang dari normal dengan bentuk target di tengah, gitu ya. Nah, teman-teman kan bisa lihat tuh, ya. Bentuk target di tengah, target like appearance. Ya, sel ini dapat terlihat pada talasemia atau penyakit obstruktif atau penyakit sel sabit. Tuh ya, kan berbeda dari sel darah merah umumnya nih. Tuh. Nah, itu ya, berbeda dengan yang di atas. Kemudian ada stomatosit, sentral akromia eritrosit tidak berbentuk lingkaran, tetapi memanjang seperti celah bibir mulut. Jumlahnya biasanya sedikit, apabila jumlahnya banyak disebut dengan stomatositosit. Nah, ini ya yang teman-teman lihat kan, nih. Tuh bentuknya kayak gini kan, kayak celah, kayak jadi ibaratnya kayak bibir gitu ya, celah di bibir seperti kita membuka bibir kita. Kemudian ada sel sabit atau sickle cell, drepanosit, crescent cell atau meniskosit. Nah, bentuknya itu teman-teman bayangin, oh berarti bentuknya itu kayak bulan sabit gitu ya. Eritrosit berbentuk bulan sabit atau arit, kadang-kadang bervariasi berupa lanset, bisa huruf L atau V ataupun S, yang kedua ujungnya lancip. Nah, kok bisa begitu? Karena terjadi atau adanya gangguan oksigenasi sel pada penyakit sel sama aku. Oke. Enggak ngajar. Sebentar ya. Maaf ya, banyak iklannya. Nah, terjadinya kenapa? Terjadinya karena ada gangguan oksigenasi sel sehingga bentuknya seperti bulan sabit. Nah, sel darah merah memiliki hemoglobin atau protein pengangkut oksigen yang bentuknya abnormal, sehingga mengurangi jumlah oksigen dalam sel dan menyebabkan bentuk sel seperti bulan sabit. Kemudian ada sistosit atau fragmented cell, keratosit ya. Nah, ukurannya teman-teman lihat kan yang berbeda yang mana? Sudah ada tanda panahnya di sana. Merupakan suatu pecahan eritrosit dengan berbagai macam bentuk. Ukurannya lebih kecil dari eritrosit yang normal. Bentuk fragmen dapat bermacam-macam seperti di situ kan ada banyak macam ya, selain di panah dari huruf teman-teman bisa lihat helmet cell, triangular cell, Sputnik cell gitu ya. Nah, yang helmet cell, kemudian yang ini nih, ini ada triangular cell ya, kemudian Sputnik cell. Nah, bentuknya ada banyak macam. Kemudian yang selanjutnya ada akantosit atau spur cell, eritrosit yang pada dindingnya terdapat tonjolan-tonjolan sitoplasma. Jadi lihatnya itu seperti bentuk duri ataupun runcing. Ya, tidak merata dengan jumlahnya bisa 5 sampai 10 buah. Panjang dan besar tonjolannya itu bervariasi.
Nah, ini juga nih itu. Ya, ini juga bentuk kelainan. Nah, ini juga nih. Kemudian ekinosit, bursel, crenated cell, si ursin cell, ya. Eritrosit dengan tonjolan duri yang lebih banyak, 10 sampai 30 buah, berukuran sama, tersebar merata pada permukaan sel. Nah, atau crenat cell adalah eritrosit yang kelihatan seperti dinding yang bergerigi karena adanya tonjolan-tonjolan sitoplasma yang tumpul. Umumnya terjadi karena kesalahan teknik dalam pembuatan sediaan hapusan darah. Makanya kenapa ketika nanti teman-teman membuat sediaan hapusan darah, itu harus benar kemiringannya gitu ya. Kemudian harus benar-benar membuat lidah api seperti bagian kepala, kemudian badan, ekornya, kemudian proses pewarnaannya itu juga harus benar gitu. Kenapa? Karena nanti hubungannya ketika dilihat, oh ini malah nanti kita bilangnya ini apa ini apa. Nah itu ya, kenapa harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian ada teardrop cell, eritrosit yang memperlihatkan tonjolan plasma yang mirip ekor sehingga seperti tetes air mata ataupun buah pir. Gitu. Kalau ibu sih lebih senangnya itu iya sih bisa dibilang kayak tetes air gitu ya, tetesan gitu ya. Nah, itu bentuknya nih. Ya kan tidak bulat seperti yang pada umumnya gitu ya, seperti lonjong gini. Kemudian kelainan intraselular eritrosit. Benda Howell Jolly, sisa pecahan inti eritrosit diameter pecahan rata-rata 1 mikron, berwarna ungu kehitaman, biasanya tunggal. Nah ini mungkin agak ngeblur ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini yang kayak titik gitu ya. Howell Jolly. Gitu ya, sisa pecahan inti eritrosit gitu ya. Karena di eritrosit kan nggak ada inti. Kemudian ada lagi, ini berdasarkan benda ya. Lupa Ibu. Ini sudah berdasarkan benda. Ya, tadi Howell Jolly, kemudian ada Pappenheimer, eritrosit dengan granula kasar dengan diameternya kurang lebih 2 mikron, mengandung ferritin berwarna biru biasanya karena memberikan reaksi Prussian blue positif. Eritrosit yang mengandung benda nukleus tersebut disebut dengan siderosit dan bila ditemukan lebih dari 10% dalam sediaan hapusan darah. Nah, teman-teman lihat kan, kalau ini bukan ya. Nah, kalau ini adalah sel darah putihnya. Nah, ini nih sel darah merah, kemudian teman-teman lihat nih ada butiran-butiran gini kan, ada kayak granula-granula. Ya, benda Pappenheimer. Kemudian yang ketiga stippling atau bintik basofilik ya. Pada eritrosit terdapat bintik granula yang halus atau kasar berwarna biru, multiple dan diffus. Ya, nah ini ya atau ini ya. Kemudian yang keempat ada benda Heinz. Ya, benda Heinz hasil denaturasi hemoglobin yang berubah sifat tidak jelas terlihat dengan pewarnaan Reich, tetapi dengan pengecatan kristal violet seperti benda-benda kecil tidak teratur dalam berwarna eritrosit. Nah, ini pewarnaan dengan menggunakan Reich ya. Kemudian kalau yang ini dengan kristal violet. Kemudian ini kalau kita lihatnya secara makroskopik gitu ya. Makroskopik artinya dengan maksudnya kalau kita lihat dengan bantuan mikroskop gitu ya. Kalau kita lihat permukaannya secara morfologi maksud Ibu. Nah, pastinya nanti itu didukung dengan pemeriksaan lainnya gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah cincin kebot atau kebot ring merupakan sisa dari membran inti ya, warna biru keunguan, bentuknya seperti cincin angka 8 itu dalam sitoplasma. Nah, teman-teman kan bisa lihat tuh yang mana dia. Oh, berarti yang ini nih. Nah, dia kan kayak cincin gitu ya. Kemudian yang keenam parasit
of red cell itu berarti di dalam eritrositnya ditemukan parasit. Bisa apa? Protozoa. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Ini nih. Ya. Biasanya itu nanti ditemukan pada penderita apa? Penderita banyak ya. Misalkan malaria juga bisa jadi gitu. Kemudian eritrosit berinti, nucleated red cell, eritrosit muda bentuk metarubisit, adanya inti darah tepi disebut dengan normoblastemia. Ya, nah ini kan teman-teman bisa lihat tampilannya. Nah, ini yang tadi berdasarkan benda, jadi kita bisa lihat perbedaannya mana. Yang ini yang basophilic stapling, kemudian yang ini benda Howell Jolly gitu ya. Kemudian yang ini yang ring, cabot ring. Kemudian yang ini hands body. Berarti apa namanya perbedaannya kan teman-teman bisa lihat ibaratnya kalau yang semuanya titik-titik Bu, betul. Kalau yang basophilic itu hampir tersebar gitu ya. Kemudian kalau yang Howell Jolly itu dia lebih besar. Kalau ini kan agak halus ya, lebih besar, kemudian dia berwarna biru. Kemudian kalau cabot ring itu bisa angka 8 tadi atau seperti ini ada garis. Kalau badan hands itu dia pada tepi-tepinya, tepi-tepi sitoplasma gitu ya. Nah, itu yang membedakan untuk benda-bendanya. Ini aku ada ngajar lagi. Teman-teman ada ngajar lagi ya? Ada jam lagi ya? Yolan, ini semester. Iya Ibu, tapi Ya. habis ini nanti jam 1 lagi baru ada kelas lagi Bu. Oh gitu. Oke, berarti nanti Ibu kasih yang sekarang sama yang besok, yang kemarin ya, yang kelima ya Yolan ya. Iya Ibu. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau begini saja Yolan, ketika nanti ada pertanyaan karena Ibu juga masih ada urusan, tolong dirangkum sama Yolan ya Yolan ya. Misalkan ada yang bertanya, nanti Yolan kabarkan ke Ibu. Sebentar. Ibu mau ini dulu, screenshot dulu. Nanti seperti biasa ya Yolan, laporannya Ibu minta ya Yolan ya, siapa yang ini coba diinkan dulu. Iya Ibu. Ternyata Ibu dari tadi nggak aktif video ya. Oke, sip. Iya Ibu. 1, 2, 3. Sebentar. Di mana ya? Oh, di sini. Sebenarnya ini kalau apa namanya, untuk hema ini ya Butet, 1 SKS teorinya kurang loh. Sebetulnya ya. Tapi kan harus tahu juga dia ininya. Oke, 1, 2, 3. Oke, berarti 1 orang tidak masuk ya. Iya Ibu, Bintang Fausan izin Bu. Kenapa tuh katanya? Izinnya kenapa tuh Yolan? Sakit Ibu. Oh, oke. Ya, oke. Sudah ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu Liv.